Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap kiranya saudara sekeluarga senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, penyertaan, perlindungan, dan berkat yang berkelimpahan. Puji syukur kepada Tuhan karena minggu pagi ini Tuhan menyediakan waktu bagi kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, untuk menyembah Dia, untuk memuji, memuliakan namanya di dalam ibadah minggu. Kiranya ibadah minggu pagi ini menjadi berkat bagi saudara dan senantiasa memberi kekuatan di dalam kehidupan kita di hari-hari mendatang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat pembuka, yaitu dari surat 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berhimpun semua. Dia pemuda benar.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami beribadah pada minggu pagi ini karena kami sadar bahwa hidup kami bergantung kepadamu. Kami tidak dapat hidup manakala kami menjauh dari Tuhan. Bapa Sorgawi, inilah kami yang menghadap kepadamu bersama dengan keluarga kami. Kami ingin mendengarkan berita firman-Mu, karena firman-Mu itu pegangan di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi baru, dibaharui oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai dengan 35. Di sana dikatakan demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bilsebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dikasihi Tuhan,
marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berserah kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, orang hidup berdasarkan atas kebenaran yang mereka anut. Kebenaran yang mereka anut itu bisa mereka dapatkan dari pengajaran-pengajaran yang ada di masyarakat, dari segala ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan kebenaran itu, maka manusia hidup dengan berpegang pada kebenaran yang diyakininya. Dengan demikian, saudara dikasihi Tuhan, ketika manusia setelah meletakkan kebenaran sebagai satu-satunya hal yang diyakininya, maka tertutuplah pikiran dan hatinya bagi kebenaran yang lain. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari bacaan yang kita baca tadi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus dituduh oleh orang-orang pada waktu itu bahwa ia sudah tidak waras lagi.
Bahkan bukan hanya itu, yang kedua, Tuhan Yesus Kristus dituduh bahwa ia kerasukan iblis, bahwa ia kerasukan Beelzebul, sehingga dia berkata-kata dengan ngawur. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang sedang terjadi dan dikisahkan di dalam bacaan tadi? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus Kristus datang dan memberikan kebenaran yang baru, kebenaran yang sejati, kebenaran yang berasal dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi begitu sulit manusia pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu disadarkan untuk meraih kebenaran sejati yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Malah ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus dianggap aneh, dianggap tidak pada umumnya, karena memporak-porandakan seluruh tatanan kebenaran yang sudah lama ada. Apa misalnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Misalnya tentang beberapa hukum kebenaran. Seorang yang kedapatan berbuat zina, hukum kebenarannya mengatakan orang yang seperti itu harus dilempari batu sampai mati karena dia berdosa. Tetapi apa kata Tuhan Yesus Kristus? Menghadapi Tuhan Yesus Kristus saat itu orang-orang dipermalukan ketika Tuhan Yesus Kristus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali mengambil batu dan melemparkannya kepada orang yang berzinah itu. Saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian Tuhan Yesus Kristus mengubah kebenaran yang sering kali dipergunakan untuk menghakimi orang lain dengan kejam. Diubahnya menjadi sebuah kebenaran untuk introspeksi diri, siapa sesungguhnya kita ini. Dan masih banyak lagi saudara dikasihi Tuhan, semua ajaran Tuhan Yesus Kristus seolah-olah meniadakan semua kebenaran yang telah ada. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hal apakah yang dapat kita ambil dari pengertian yang seperti ini? Saudara-saudara, ketika kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus dan mendengar apa yang menjadi ajaran dan perintahnya, maka syarat utama untuk kita dapat mengikut Dia adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya meninggalkan segala kebenaran yang kita anut di dalam kehidupan yang lama kita. Lalu kita mulai mengikut kebenarannya, kebenaran yang sejati. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita dinasehatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya di dalam menghadapi segala persoalan, di dalam menghadapi segala masalah, kita senantiasa bersandar kepada setiap firman yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebenaran berdasarkan atas apa yang kita ketahui. Bukan kebenaran yang berdasarkan pada apa umumnya. Bukan kebenaran berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tetapi kebenaran berdasarkan apa yang Dia firmankan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu contohnya, kebenaran umum yang seringkali dianut oleh orang-orang, yaitu adalah orang sah
atau merasa benar ketika ada orang lain yang berbuat salah kepadanya, lalu dia melakukan pembalasan. Hal ini dianggap sebagai suatu kebenaran karena orang ini terlebih dahulu menerima perbuatan jahat dari orang lain. Sehingga dengan demikian benar dia berhak untuk melakukan pembalasan. Tetapi kebenaran Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa kita ini, meskipun orang lain jahat kepada kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan melindungi kita setiap waktu. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Oleh karena Tuhan baik kepada kita, lalu kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah kita mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkah kita berubah menuju kepada sebuah kebenaran yang sejati? Kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang memimpin kita kepada kehidupan yang baru. Yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan, pada waktu itu diceritakan juga dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dicari oleh ibu dan saudara-saudaranya. Lalu Tuhan Yesus Kristus berfirman, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya Tuhan Yesus Kristus mau mengajarkan suatu kebenaran bahwa kedekatan kita kepadanya bukan sama sekali, bukan didasarkan atas kedekatan lahiriah belaka atau kedekatan status belaka, tetapi kedekatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus ditandai dengan ketaatan kita. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah yang dekat dengan Allah. Dialah keluarga Allah dan Tuhan beserta dengan mereka. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, mengikut Kristus adalah bersiap untuk sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang berkorban untuk orang lain, kehidupan yang mementingkan keselamatan kekal, kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Kiranya sedikit firman Tuhan ini akan menjadi bekal bagi kehidupan kita, supaya setiap saat kita sadar bahwa dengan mengikut Kristus kita memperbaharui diri kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kami untuk memahami kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami merespon setiap kebenaran-Mu dengan kehidupan yang baru. Supaya kami senantiasa taat akan apa yang Engkau firmankan di dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap kami, lindungi setiap kami. Tuhan menjagai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, berkat berkelimpahan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Bapa Sorgawi, lindungi kami semua di dalam perlindungan kuasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita terus-menerus mengingatkan kita, terus-menerus menuntun kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Supaya kehidupan baru kita terpelihara, supaya kehidupan kita mengarah kepada kehidupan sesuai dengan rencana indah Tuhan.
Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini saya senantiasa berdoa untuk saudara semua. Saya senantiasa berdoa kiranya saudara sehat, kiranya saudara diberkati dengan berlimpah-limpah. Namun saudara dikasihi Tuhan, berkali-kali saya ingin menasehatkan, kiranya kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Marilah kita menjaga kesehatan kita, baik diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah apa yang sedang terjadi kita bawa di dalam doa, supaya suatu saat nanti Tuhan akan mengubahnya sehingga kita akan mengalami keadaan yang lebih baik. Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 417, bait yang pertama dan yang kedua. Serahkan pada Tuhan.